Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sini di Mangan Sehat Official bersama saya Apoteker Muhammad Akbar. Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan ramuan yang sangat sederhana, dan ini sebenarnya hasil dari request teman-teman yang selalu ingin disajikan untuk bagaimana menurunkan berat badan ataupun bagaimana sih mengatasi kolesterol pada tubuh. Ya, sobat sehat, dari teman-teman yang request nih untuk bagaimana cara untuk menurunkan berat badan atau mengatasi kolesterol pada tubuh, saya juga studi literatur. Salah satu menjadi referensi saya adalah buku yang dikeluarkan oleh Trubus yang saya baca edisi ke-12 sama ada edisi ke-11. Jadi di buku Trubus itu terlihat banyak ramuan-ramuan yang akan kita bisa buat secara sederhana di rumah, dan salah satunya akan ada di depannya ini dengan teh dengan jahe. Kan sahabat sehat, kolesterol sendiri kita perlu tahu nih, itu apa sih? Nah, kolesterol paling simpel bahasanya adalah lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, terbagi menjadi dua, menjadi ada HDL dan LDL. HDL biasanya dikenal dengan kolesterol baik yang ada pada dalam tubuh, dan LDL dikatakan adalah kolesterol yang jahat pada tubuh. Kenapa LDL dikatakan jahat? Ketika kadarnya meningkat di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan penyakit ataupun fungsi-fungsi organ dalam tubuh itu terjadi tidak keseimbangan. Misalnya terjadi tekanan darah yang bisa tinggi, terus terjadinya ada dari irama jantung yang detaknya tidak beratur, atau terjadi pada serangan jantung. Nah, jadi hubungannya untuk hari ini dengan teh dan jahe ini memang ada pengaruh dari bagaimana sih menurunkan dari kolesterol, terutama dari teh itu sendiri. Nah, di sini saya pakai teh hijau itu dengan merek Kepala Jenggot. Ini sangat susah sekali saya dapatkan karena untuk wilayah Sebatik tidak ada menjual, dan saya bisa dapatkan ini benar bisa dari online. Cuman kebetulan kemarin istri ada pulang kampung, jadi dibeli di sana. Untuk di Depok itu harganya 13 sampai 15.000 rupiah dengan 20 tea bag ataupun 25 bungkus saset yang bisa kita gunakan. Untuk jahe sendiri dengan yang seperti ini ya harga ada sekitar 5.000-an lah ya untuk jahe, dan sangat simpel sekali untuk kita membuat ramuan. Kita bisa berulang hanya dengan bermodalkan 20.000. Ya, untuk teh hijau sendiri ini di sini keterangannya masukkan 1 kantong teh ke dalam cangkir, tuangkan air panas kurang lebih 200 ml. Biarkan 2-3 menit, siap untuk disajikan. Jadi sobat sehat, petunjuk penggunaan itu sangat penting untuk dibaca, karena di sini bagaimana kita untuk mendapatkan kualitas terbaik dari cara penyajian sebelum dikonsumsi. Dan juga dikatakan di sini ada informasi nilai gizinya, takaran saji 2,4 gram dalam 200 ml itu di sini benar-benar lemak total 0 gram, protein 0 gram, untuk persen AKG-nya ya, karbohidrat total 0 gram, gula 0 gram, dan natrium 0 gram. Jadi benar-benar di sini 0%, dan persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kebutuhan energi Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi dari segi informasi nilai gizinya untuk teh hijau ini 0 semua ya. Dari segi lemak, protein, karbohidrat, dan gula. Ya, sebelum kita bahas terkait dengan kenapa sih bisa menurunkan kolesterol, untuk dari teh hijau ini, kita coba buat ramuannya dulu deh. Kita rasakan sensasinya, nanti setelah kita akan jelasin bagaimana sih dari segi kenapa bisa menurunkan kolesterol. Ya, berdasarkan petunjuk praktisnya, jadi masukkan 1 kantong ke dalam cangkir, tuangkan air panas, biarkan 2-3 menit. Nah, jadi petunjuk praktis seperti ini, namun kita di sini ada jahe untuk sebagai penambah sensasi rasa, dan jahe sendiri itu bisa digunakan sebagai untuk menghilangkan rasa nyeri secara alami untuk dari segi jahe. Untuk kandungannya nanti kita bahas juga, dan kita melihat untuk bagaimana tingkat kelarutannya. Untuk mendapatkan ekstrak jahe, kita masukin jahe dulu. Ya, untuk 200 ml ini sesuai takar ya. Dari 200 ml itu dia untuk gelas yang tinggi seperti ini sampai di sini. Jadi kita masukin 4-5 irisan ya, ataupun 1 ruas jempol yang ingin mengkonsumsi. Oke, kita langsung seduh dengan
air panas yang sudah simpan di termos. Ya, jangan lupa guys ya, jadi memang jahe yang udah kita konsumsi itu udah dicuci bersih untuk bisa menjaga tingkat kesterilitannya ya. Ya, 200 ml sampai di sini guys, saya sudah ukur untuk bisa mendapatkan. Kita aduk-aduk. Ya. Karena kalau misalnya ya minum teh aja kayak saya merasa sensasinya kurang. Jadi saya tambahkan dengan jahe biar lebih bisa menambahkan sensasi rasa. Oke, kita coba buka teh hijaunya. Ya, dari segi kemasan dari teh kepala jenggot ini worth it banget ya dengan tempatnya. Kalau biasa kita beli teh biasa itu dia tidak ada plastik seperti apa, ada bungkusan seperti ini lagi. Jadi biasanya langsung udah seperti ini, dan itu kan kadang ada yang bocor lah, ada yang seperti apa, dan ini kemasannya mantap. Wah, kayak diikat gini guys ya. Untuk cara packing mungkin lebih aman ya. Nah, benar kan diikat, ada simpulannya. Oke, kita celupkan. Oke, seperti informasi yang kita lihat di sini, dia itu didiamkan 2-3 menit, siap disajikan. Ya, yang perlu sobat sehat ketahui, teh hijau itu tidak harus dengan berwarna hijau ya. Jadi memang ini teh hijau dengan kepala jenggot ini memang dari segi warna coklatnya tidak seperti ini, jadi memang ada campuran dengan kehijauan. Nanti kita lihat sendiri dari segi warnanya. Ya, saya lakukan seperti ini biar lebih cepat sih untuk bagaimana tingkat kelarutannya untuk teh. Oke guys, sudah 2 menit, kita celup-celupkan lagi, coba kita aduk biar lebih terekstrak secara sempurna. Oke, coba kita rasain dulu. Ya, teh hijau itu rasanya memang beda dengan teh yang biasa kita konsumsi, teh cangkir lah ataupun teh sariwangi lah, itu beda banget karena rasanya dia lebih pekat. Dan ya bisa jadi memang dari segi rasa ini membedakan bahwa teh hijau dengan yang teh yang lain biasa kita konsumsi. Nah, di sini kenapa dikatakan bahwa teh hijau itu bisa menurunkan berat badan? Ya, dari teh hijau sendiri itu mengandung senyawa polifenol yang kaya antioksidan yang makanya bisa dikatakan sebagai anti kanker juga, dan juga memiliki senyawa katekin, itu bisa untuk menurunkan berat badan atau menjaga kadar kolesterol pada tubuh. Nah, untuk jahe sendiri kenapa sih saya kombinasikan dengan teh ini? Karena itu sebagai untuk bagaimana menambahkan, karena dari senyawa ini kadang kita sih merasa pegel-pegel ya. Jadi ketika saya konsumsi ini udah lelah kerja, karena jahe digunakan sebagai untuk bagaimana mengurangi rasa nyeri pada tubuh, karena dari golongan Zigeber officinale ini itu mengandung senyawa Zigeber dan gingerin. Nah, itu yang bisa untuk sebagai senyawa alami untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya guys, saya minum ini kayak masih kurang ya, karena memang dari segi rasa teh aja, cuman kalau kemarin ketika di Bandung sih udah terbiasa ya, kalau misalnya kita pesan teh ya bener teh aja, tidak ada gulanya. Kayaknya saya rasa coba bagaimana eksperimen menambahkan madu deh, untuk bisa lebih enak dikonsumsi ya. Kalau misalnya gula mah percuma aja, nanti kolesterol yang ada dalam tubuh bukan terbuang karena tidak dipecah untuk menjadi energi, malah gula yang kita konsumsi akan dipecah lagi menjadi energi.
Oke, coba saya ambil dulu. Gimana ya madunya? Oh, ini. Ini guys, madunya ya. Saya pakai aromanya guys, aroma madu lah pastinya. Ya, kelapa honey merupakan madu terbaik yang saya pernah rasa untuk selama ini ya, selama saya hidup, karena memang dari segi rasanya luar biasa mantep. Ya, dengan 250 gram, lumayan harga 250.000. Oke, kita masukin. Lihat warnanya guys. Kayak susu ya. Ya, susu bukan full cream ya, itu susu kental manis. Oke, kita masukin 1 sendok teh. Kita aduk guys. Apakah ada perubahan warna guys? Kalau istri gue guys, selalu gitu kalau dia misalnya kayak pengen makan sesuatu dan membayangkan rasa nikmatnya itu. Kita cobain. Nah, ini cukup 1 sendok teh. Kalau bagi saya ya, rasanya sudah lumayan enak untuk dikonsumsi, dan saya rasa kita tidak apa-apa untuk eksperimen untuk nambahkan madu, karena ini juga gulanya mudah sangat dicerna di dalam tubuh, jadi tidak menjadi halangan untuk bagaimana menurunkan kolesterol pada tubuh, untuk bagaimana teh hijau bekerja pada dalam tubuh. So guys, saya sarankan untuk minum teh hijau ini lebih baik di pagi hari. Karena apa? Karena saya pernah mengkonsumsi ini bersama istri. Kita efeknya ada pembuangan secara terus ataupun BAB. Ya, ketika saya biasanya sih rutinnya 1-2 kali sehari. Cuman ketika konsumsi ini saya bahkan bisa meningkat 2-4 kali dalam sehari. Nah, jadi proses pembuangan feses pada tubuh itu lebih lancar, berarti bisa memperlihatkan bahwa makanan yang kita makan tiap hari itu, apa yang masuk asupan hari itu lebih banyak dikeluarkan daripada yang diserap pada tubuh. Oke guys, selamat mencoba. Dan saya ada membaca jurnal, jadi memang ketika mengkonsumsi ini bukan hanya sehari saja bisa dikatakan berhasil. Jadi dia konsumsi selama 12 hari, secara signifikan ada penurunan sekitar 12% untuk kadar LDL yang ada di dalam tubuh. Oke, saya rasa mungkin itu saja guys untuk Mangan Sehat Official hari ini dengan teh hijau plus jahe dan tambahan madu eksperimen dari saya. Dan semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat-sehat di rumah dan menjadi sebuah manfaat. Ini untuk ramuan untuk menurunkan berat badan yang pertama. Nanti ada yang kedua lagi dan ada yang ketiga, dan mungkin lebih banyak lagi nanti kita share, karena ini merupakan paling banyak teman-teman yang ingin dapatkan. Nah, jadi kalau teman-teman untuk sobat sehat tidak bisa mendapatkan untuk wilayah sekitaran Sebatik, ini bisa dipesan online ya. Atau kalau misalnya sobat sehat yang ingin biasanya ongkirnya mahal banget ke Sebatik, bisa pesan bersama-sama kami. Seperti kami ingin ada request ada order lagi, jadi kita bisa berbagi ongkos kirim. Karena ongkos kirim dari Jawa saja ke sini itu sekitar 60-80.000 guys. Itu kalau sama asuransi ya. Jadi dan harga tehnya cuma 13-15.000, ongkirnya udah segitu, tuh bisa dapat berapa kotak guys. Ya kalau misalnya kita bisa sharing untuk beli, untuk bisa meringankan beban ongkir kita bersama. Ya sobat sehat, dimanapun Anda berada, inilah ramuan teh hijau madu plus madu lagi nih. Semoga bermanfaat dan rasakan manfaatnya. Dan pesan saya, jika memang ada ketika minum ini tiba-tiba terasa asam lambungnya meningkat, berarti memang kondisi tubuh teman-teman itu menolak karena mungkin lagi peningkatan asam lambung. Karena teh ini juga punya senyawa tanin ataupun kafein, itu yang bisa meningkatkan reaksi asam lambung pada tubuh. Oke. Ya, sobat sehat, selain dari meminum ramuan ini untuk bagaimana menurunkan kolesterol, saya kasih tips deh. Saya juga, mungkin sobat sehat kalau bertemu
saya badannya bisa tetap stabil di antara banter saya paling tinggi sekarang ini adalah 75. Itu saya bisa turun 69, dan ketika sudah iramanya sampai 75, saya harus bagaimana menurunkan berat badan ya. Bisa dengan puasa Senin Kamis, ataupun menjaga makanan-makanan yang fast food atau banyak pengawetnya, ataupun yang memang kita udah tahu berlemak, dan itu bisa meningkatkan berat badan secara drastis. Jadi ramuan saja tidak bisa, tapi harus dibandingin dengan pola hidup. Dan perlu juga ada exercise, olahraga untuk bagaimana pembakaran lemak itu bisa lebih cepat. Oke sobat sehat, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.